Halo semuanya, Hai. welcome to Teens Teens On. Tempat berkumpulnya generasi muda yang keren, gaul abis, yang pastinya rame dong. Yeay! Kita masih berbicara soal relationship. Berat. Nah, jadi kita akan berbicara mengenai toxic relationship. Kemarin kan Akina udah kita interogasi ya. Ya, sekarang saya yang akan menginterogasi Anda. So, give it to me. Nah, kita hari ini akan interogasi korban. Kenapa berasa Aduh, seru sekali nih. judgmental sekali ya, korban gitu. Aduh, seru banget loh ini. Pertanyaan ini kita bisa tahu banyak sekali hal tentang kehidupan percintaannya Kak Christian. Ini berat. Oke, so kalau misalkan minggu lalu kan saya udah ditanya-tanyain terus nih. So minggu ini gue bakal tanya-tanya lebih tentang toxic relationship. Dengar-dengar nih, Anda adalah korban. Wah, Boleh denger dari mana nih? Boleh dipastikan apakah itu benar? Iya, ya bisa dikatakan iya. Nah, Gue tuh memang salah satu karena ya korban. kalau kita misalkan ngomong soal toxic relationship itu banyak banget kayaknya ya. Dan mungkin kadang sedihnya itu nggak semua orang sadar juga. Kalau misalkan dia tuh sedang menjalani suatu relationship yang toxic. So I think it's a very important thing untuk kita bisa bahas sama-sama di sini. Ciri-ciri toxic relationship tuh kira-kira kayak gimana sih? Dan yang terakhir pasti nanti at the end of this episode kita mau tahu gimana sih caranya kita keluar dari toxic relationship gitu ya. Oke, so let me just start nih. Pasti kalian penasaran kan? Nah, yang pertama aku mau tahu banget nih dari Kak Christian. Biasa kalau misalkan kita ada di toxic relationship, kita suka nggak sadar. Kayak Benar. tadi aku bilang kan, Benar. udah bucin, kayaknya dunia tuh udah indah semuanya. Mau salah juga tetap aja jadi indah ya, karena udah bucin. Toxic relationship udah nggak kelihatan sama kita. Nah, gimana sih caranya kita tuh bisa tahu relationship ini tuh toxic atau enggak gitu? How can we identify that? Ini toxic atau enggak? Dicobain aja dulu. Udah terlanjur ini dong, udah terlanjur keracunan dong. Udah terlanjur keracunan, oke. Ya kalau dari menurut gue sendiri ya, kita pribadi itu kita sendiri nggak bisa sadar bahwa that relationship is toxic or not. Ya, karena seperti yang tadi Akina mention ya, karena ketika kita udah berada di dalam relationship itu, semuanya itu indah. Indah banget, ibaratnya itu adalah dunia milik berdua. Jadi Yang lain ngontrak. yang lainnya ngekos. Iya boleh. Lucu lah. lucu. Oke, lucu. Kali ini dia lucu, gua mah crispy. Nah, Crunchy. crunch. Iya. Lanjut. Go on. Nah, jadi semuanya itu indah milik berdua, tapi sometimes kita tuh nggak sadar yang bisa menyadarkan kita itu sebenarnya orang lain. Nah, I see. Karena if we talk about experience ya, dulu itu I'm in a toxic relationship itu, gua itu disadarkan oleh temen gue sendiri. Gue disadarkan oleh temen gue sendiri, my best friend. Jadi mereka yang mention, mereka yang kasih tahu kalau lu tuh udah di toxic relationship, udah yang bener-bener kayak semua orang itu ngontrak di hidup lu gitu loh. Even sometimes teman-teman gue itu sampai saat ini mereka masih suka nyindir gitu loh. Kayak gini loh, lu dulu mah pacaran ketemu di jalan aja lu nggak nyapa gitu loh. Itu bahaya sekali Itu ya. bahaya sekali gitu ya. Nah, that's who I am gitu pada saat dulu ketika in my relationship. And then my friends start telling me kalau lu tuh udah di toxic relationship, Okay. and you need to get out. So kalau menjawab pertanyaannya Akina, ya yang benar-benar bisa menyadarkan kita bahwa we are in a toxic relationship ya orang sekitar kita. Community ya. Yes, our Yeah. community, our friends. So let's just be open with your relationship gitu. Oke, setuju. Jadi kadang-kadang di saat kita lagi buta, yang gak buta tuh ya teman-teman kita. Yeah. Ya, jadi penting banget nih guys buat kita put ourselves in the right community supaya Yes, kalau that's misalkan sebenarnya hubungan kita udah nggak sehat,
ya teman-teman kita bisa kasih tahu ya. Yap. Setuju banget. Nah, biasanya nih kalau misalkan kita ada di dalam toxic relationship tapi kita tetap memilih untuk bertahan. Nah. Kan banyak yang kayak gitu ya. Ya kayak contohnya Anda sendiri kan ya. Dulu kan pernah. Ini kenapa disindir terus sih gue? Udah tahu relationshipnya toxic, tapi tetap milih untuk bertahan. Nah, apa sih biasanya? Mungkin bisa share sama teman-teman ada di sini. Apa sih that one thing yang bikin Kak Christian tetap stay di dalam relationship itu meski udah tahu toxic? Ini cukup berat. Lebih arah kalau bertahan iya, tapi kalau lebih brutal lagi lebih ke bodoh sih. Ya ngaku deh. Nah, lebih arah ke bodoh. Yang membuat gue bertahan gitu ya. Membuat gue bertahan itu yang pertama ya karena kan dulu kan pada saat memulai sebuah relationship ya gue belum mengerti apa arti itu komitmen. Gue belum mengerti apa itu namanya healthy relationship. Gue belum mengerti bagaimana untuk prepare ourselves into a good relationship. Gue itu mikirnya itu for information pada saat dulu dengan ex-nya gue jalannya jadiannya itu sekitar 1.5 year, 1,5 tahun lebih, dikit doang, ya nggak banyak, beberapa hari doang. Iya, udah cukup. Udah details ya. Nah, jadi di situ itu gue merasa gue udah menghabiskan waktu, tenaga, emosional, even uang, dan benar-benar memberikan segala-galanya dalam 1,5 tahun itu. Karena I'm the person that always give the best di awalnya juga gitu. Start the best, ending with the best. Pengennya tuh gitu. Tapi ternyata setelah berjalan 1,5 tahun, my friends already mengatakan itu toxic. Tetapi karena gue merasa udah banyak banget pengorbanan yang gue berikan, waktu yang diberikan, tenaga semuanya itu gue merasa sayang jadinya. Gitu. Dan di satu sisi gue jadi merasa bahwa waduh gue udah habis begitu banyak nih tenaga, waktu, kalau misalnya putus kan sayang gitu ya. Nah maksudnya kayak gak tega gitu. Tetapi setelah berjalannya beberapa bulan, gue malahan mengerti ternyata yang gue sayangi itu bukan orangnya, tetapi memorinya. Ya relate. Nah, jadi yang begitu itu membuat gue jadi bertahan karena pengorbanan yang diberikan. Oke, jadi menurut Christian yang biasa bikin orang bertahan meski udah tahu toksik tuh karena memorinya tuh masih indah. Iya bener, kayak ya Beauty and the Beast banget gitu deh ceritanya. Meskipun gak nyambung tapi ya udahlah ya. Mohon maaf nih. Oke, jadi bertahan karena memorinya. Well mungkin penting kali ya buat kita bisa memisahkan kayak tadi Kak Christian bilang komitmen sama sekedar perasaan gitu. Jadi untuk kita tahu hubungan ini masih sehat gak sih buat dijalanin, apakah ini worth komitmen saya di dalam hubungan ini atau enggak gitu kali ya. Bener gak kesimpulan saya Pak? Bener. Oh betul, yes. Kita benerin aja. Oke, nah aku sebenarnya sedikit penasaran ya. Aku sendiri belum pernah ada di dalam satu hubungan yang sampai toksik banget gitu. Nah, tapi jadi aku penasaran nih. Kalau misalkan, iya, nggak mau juga sih sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya kita udah pernah ada di dalam hubungan yang toksik, how kita bisa move on dari hubungan toksik itu? Nah, terus ya gimana caranya kita bisa melepaskan diri dari luka-luka itu, and then kita move on dan mempersiapkan diri kita untuk masuk ke suatu hubungan yang sehat. Oke, so I got 3 things mungkin ya. Yang pertama itu adalah take time, seeking for help, and then learn. Nah, yang pertama itu adalah take time, itu adalah dimana kita benar-benar hold dulu. Jangan karena ingin rasa kekosongan kita itu, kita ingin cepet-cepet diisi oleh orang lain. Nah, itu akan membuat hubungan yang berikutnya itu akan toksik juga. Karena kita belum belajar mengenai kesalahan-kesalahan kita yang dulu. Gitu loh. We need to take time, kita perlu ambil waktu. Jadi misalnya kalau kita udah putus tuh, ya kita udah putus, ya jangan dalam kurun waktu 2-3 bulan kita udah pacaran lagi. Jadi idealnya berapa lama nih?
Ini menyerang kan gitu. Idealnya itu sebenarnya nggak ada. Idealnya itu nggak ada karena tergantung kesiapan pribadi demi pribadi. Oke. Jadi tergantung waktu healing masing-masing Iya, waktu pribadi. healing gitu lah kan, ke gunung, ke pantai, berhealing. boleh. Terus berarti yang pertama time. Terus kedua Take apa? time. Yang kedua itu adalah seeking for help. Oke, seeking for help. Kita harus mencari orang-orang yang baik dan benar, komunitas yang benar seperti yang Akina katakan tadi. Jadi kita harus benar-benar mencari orang-orang yang bisa ada di dalam lingkungan kita, yang benar-benar mengajari kita kira-kira ini loh, kenapa hubungan kamu itu nggak berhasil itu karena apa, hubungan kamu itu menjadi toxic itu sebenarnya karena apa. Yeah, I see. That's two, seeking for help. Yang ketiga itu adalah learn. Setiap orang udah tahu salah, tapi nggak mau belajar. Udah tahu salah tapi nggak mau belajar. Jadi it's very important untuk kita untuk mulai belajar. Kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita yang dulu. Oke, kalau toxic relationship itu seperti ini, ya kita harus belajar. Artinya ini bukan hal yang benar. Kedepannya kita harus mulai belajar untuk mengoreksi diri. Diri kita terlebih dahulu yang perlu dikoreksi sebelum kita mengkoreksi orang lain. Karena back again base-nya itu adalah diri kita sendiri. I think itu. Jadi tadi time, take time, seeking for help, sama learn. Dicatat guys untuk kalian yang mungkin sekarang lagi ngalamin nih, lagi ada di dalam satu toxic relationship. That's okay, kalian bisa keluar gitu ya. Maksudnya tempatkan diri kalian di dalam komunitas yang kasih kalian kekuatan. That's mungkin true. Ya buat bisa keluar dari toxic relationship itu. Gampang banget ini. Time, seek for help and learn. Keren banget. Nah tapi nih biasanya orang suka takut, ya kan? Iya benar. Karena untuk kita keluar dari satu relationship yang kita udah biasa hari-hari sama dia, takut pasti. Takut kesepian, takut galau, takut ditinggal, banyak lah takutnya. Gimana sih cara kita menemukan the courage atau keberanian untuk kita I want to stop and get out of this relationship? Ya berani aja. Sungguh sebuah tips. Bagaimana caranya buat berani? Ya berani aja. Mungkin bisa dijelaskan lebih lagi cara supaya kita bisa berani itu gimana? Iya, kita harus mengerti bahwa kita itu bisa hidup tanpa dia. Itu first of all, mindset kita tuh harus mengerti bahwa kita itu bisa hidup tanpa dia. Kalau tanpa dia kita bukanlah butiran debu. Tetapi aku tanpamu butiran apa berarti? Kalau bukan debu. Berlian. Oh iya, sabi. Karena kita berharga. Oke. Yaudah, jangan khotbah, ayo lanjut. Jangan. Nah, jadi kita harus mengerti bahwa kita itu bukanlah menjadi butiran debu kalau tanpa dia. Jadi kita harus berani menghadapi kekosongan diri kita. That's very important. Karena banyak sekali anak muda yang mau masuk ke dalam sebuah hubungan karena dia takut kesepian, takut kekosongan, gak ada yang sleep call, gak ada yang ngechat, gak ada yang nanya udah makan belum dan sebagainya. Gitu loh. Karena ya itu, karena dia merasa takut kesepian, takut sendiri. Ya dia harus berani dan harus mengerti terlebih dahulu ketika dia sudah keluar daripada toxic relationship itu. Ya, dia itu benar-benar berani mengambil langkah menghadapi setiap luka demi luka yang akan terjadi. Ya, jadi berani untuk menghadapi kesepian, kekosongan itu guys. Kalau kalian mau berani caranya gampang, aku ajarin ya. Kalau mau ada yang ingetin makan, set reminder sendiri. Kalau ada yang mau bangunin, set alarm. Gak usah tunggu di sleep call atau di wake up call. Betul? Bener. Itu tips kita hari ini. Luar biasa. Jadi kita harus bisa independen gitu ya. Maksudnya kalau misalkan kita tahu hubungannya udah gak sehat, ya udah gak usah takut kesepian, gak usah takut kosong. Kayak kita bisa kok jalanin hidup kita sendiri gitu ya. Karena we matters more, aku percaya ya. Our health being, our mental health tuh matters more. Dan relationship yang mungkin kita bisa jalin sama orang lain. Apakah betul Bapak? Kok muka Anda sedikit ragu ya? Betul dong. Karena ada satu orang itu yang pernah mengatakan hal seperti ini kepada gua gitu. Dimana hidup itu diurusnya itu oleh diri sendiri, bukan diurus oleh orang lain. Betul. Jadi jangan ada rasanya ketergantungan dengan orang lain. Iya.
benar tidak. Maksudnya kalau kita ketergantungan dengan orang lain, hidup sendiri aja belum becus untuk diurus. Masa mau ngurus hidup orang lain? Oke, setuju. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalkan nih, kan ada orang yang kadang udah trauma, ada di dalam toxic relationship. Akhirnya dia takut mau jalin hubungan yang baru lagi. Nah, even aku sendiri yang nggak pernah ada di dalam suatu toxic relationship, begitu putus aja takut untuk mulai hubungan baru lagi karena takut sakit hatinya. Nanti kalau gimana kalau misalkan hubungan ini tuh sama lagi sama hubungan yang sebelumnya gitu lah. Bener. Gimana sih caranya kita terus akhirnya nih ada yang karena takut mereka jadi settle for yang namanya, bahasa gaulnya saya lihat dulu ya, hubungan tanpa status, HTS. Nah, ada yang settle buat hubungan tanpa status karena mereka trauma. Mereka trauma kayak gimana nih kalau misalkan nanti my next relationship balik jadi toxic relationship lagi gitu. Nah, gimana sih pandangan Kak Christian menurut this hubungan tanpa status ini? Apakah kita boleh karena kita sakit, udah pernah sakit hati terus kita ya udah deh gue jalanin hubungan tanpa status aja? Apakah itu oke buat kita jalanin? Mendingan jangan. Oke, kenapa nih? Kenapa jangan? Karena di satu sisi itu adalah dimana kita malahan hanya mengisi kekosongan yang sementara, gitu loh. Karena ketika kita lagi menjalani hal tersebut itu, iya, kedepannya itu nggak akan pernah bisa mengisi selamanya, gitu loh. Hidup kita akan diisi oleh orang-orang yang berbeda. Itu malahan hidup kita itu bukan makin penuh, tetapi makin terkikis, bocor ibaratnya, gitu loh. Kayak dispenser. Oke. Ada air ternyata Kak Christian itu sangat menyukai jokes tentang dispenser. Saya tidak tahu kenapa. Jokes bapak. Oke. Nah, ya jadi back to this gimana? Back to this. Oke. Lanjut. Nah, jadi ya lebih ke karena takut disakiti, ya mau nggak mau ya memang harus ready untuk disakiti gitu. Nah, jadi balik lagi, kita itu udah bisa maafin diri kita nggak? Gitu loh, sebelum masuk ke hubungan gitu loh. Walaupun itu hubungan tanpa status maupun ada status, ya kita harus bisa memaafkan diri kita, memperbaiki image diri kita terlebih dahulu. Gue masih ingat ketika pada saat dulu gue pertama kali putus, pertama kali putus itu adalah dimana gue merasa very insecure dengan apa yang ada di dalam diri saya. Yang pertama itu adalah gue tuh merasa yang pertama itu secara financial I'm not ready. Jadi gue malahan membandingkan dengan orang-orang di sekitar gue. Wah, dia udah sukses, gini-gini dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah membandingkan about looks dan semuanya. Ya, I'm not that kind of ideal person dengan secara looks dan sebagainya. Gue malahan merasa very insecure jadinya gitu loh. So untuk bisa masuk ke dalam sebuah hubungan yang lebih baik ke depannya ya, we need to settle for ourselves first. Jadi tadi kesimpulannya hubungan tanpa status tuh nggak boleh? Lebih baik jangan. Lebih baik jangan karena itu tidak akan bisa mengisi kehidupan kita semua selamanya. Jadi mending sabar sebentar, tunggu dulu sampai bertemu dengan orang yang tepat, terus masuk ke dalam hubungan yang benar-benar ada komitmennya. That's true. Setuju lah ya. Ya sedikit setuju lah. Setuju banyak. Nah, kenapa jadi ada pro dan kontra di sini? Soalnya menurut aku tuh juga kayak sedikit kayak pro dan kontra gitu, karena kita juga nggak bisa langsung masuk ke dalam hubungan yang serius kan tanpa kita deket dulu sama orang. Nah, deket itu kan mungkin kayak ya kita sering teleponan dan lain, tapi belum pacaran karena kita butuh waktu untuk mengenal orang itu gitu. Nah, jadi kalau menurut aku hubungan tanpa status memang jangan, tapi mungkin boleh kali kalau take time untuk deket sama orang dulu sebelum kita masuk ke dalam hubungan yang lebih serius. Deal? Deal, tapi but no deal. Deal but no deal. Tapi harus kita omongin dari awal. I see. Jadi ujungnya harus jelas gitu. Iya, ujungnya harus jelas. Memang di segala sesuatu kalau di awal itu memang belum jelas. Tapi harus kita perjelas. Jadi meskipun lagi deket sama orang tapi bilang ujungnya tuh mau ke sini gitu. Harus jelas komitmennya gitu. Tepat sekali. Keren. Yang terakhir nih, kasih dong ke kita practical tips mungkin ya. Like how to heal like mentally mungkin dari toxic relationship. How to heal ourselves mentally dari toxic relationship. Yang pertama itu adalah rooted in the right community. Rooted in the right community and be open sih.
sebenarnya. Be open. Kenapa gue bilang rooted in the right community? Balik lagi tadi di awal ada gue jelasin gitu ya. Maksudnya ya yang orang yang benar-benar bisa judge kalau hubungan kita itu toxic adalah orang-orang sekitar kita. Kita nggak bisa menjudge diri kita sendiri. Kita nggak bisa menilai diri kita sendiri. Setuju nggak nih? Setuju. Setuju nggak setuju? Setuju. Oke, setuju. Nah, jadi kita harus itu benar-benar berada di komunitas yang mau memperbaiki diri kita juga. Bukan yang mendukung kita doang, tetapi yang mau untuk memperbaiki diri kita. Satu sisi sama seperti gue, I'm rooted in the right community. Di situ gue belajar, dan gue dibukakan pikiran gue. And then yang second tadi adalah be open. Banyak sekali orang yang udah tahu salah, tapi enggak mau menerima kritikan dan masukan. So we need to be open. Sometimes kita harus bisa menerima realita daripada fantasi. Terus kayak kita menghadapi kritik-kritik yang gak enak juga ya. Bener. Jadi ya get ready aja. Kalau memang kritiknya gak enak ya get ready. If you want to get out from the toxic relationship, be ready untuk mulai ditusuk depan, belakang, samping, kiri, kanan gitu. Jadi be ready aja. Be rooted in the right community, and then be open-minded, open heart. Segalanya di open. Segalanya jangan semuanya dong. Jangan semua. Cukup mind and heart aja. Mind and heart aja. Jadi so that's very good guys. Nah karena saya cuman host sementara, jadi saya kembalikan ke Bapak Christian. Oke. Kembali lagi bukan. Jadi recap dari episode ini adalah Kak Christian itu pernah jadi bucin. Ya enggak. Recapnya sih aku perbaiki ya guys. Recap dari episode hari ini adalah supaya kita bisa keluar dari toxic relationship, kita perlu be in the right community and then be open. Heart and mind. Ya, pintar kan aku? Nah, yang gini bener. Ya, pernah sih jadi bucin ya. Tuh kan ngaku. Semua cowok akan jadi bucin pada akhirnya. Enggak. Ini jadi berbeda nih pembahasannya ya. Jadi ya untuk recap semuanya itu ya kita mesti tahu. Kalau udah tahu racun ya dibuang. Jangan disayang. Karena racun itu kalau disimpan lama-lama kan jadi parasit seperti COVID gitu ya. Kenapa kita jadi bahas COVID? I don't think that's scientifically right sih. Oke, back again. Nah, jadi gitu sih teman-teman. If you are in a toxic relationship right now, so get ready. If you want to get out, get ready to be hurt. Karena hidup ini gak seindah dengan dongeng teman-teman. Tetapi ketika kita mau untuk keluar, ya disitulah kita akan mulai diubah. Dan kemudian ya kedepannya kita bisa akan jadi a better version. Oke, so thank you dulu nih untuk Akina yang sudah menginterogasi saya. Thank you Akina. Oke, I'll see you guys next week. God bless you. Bye.